Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan kepada Yang Maha Kuasa, hanya karena kasih karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini, dalam keadaan sehat dan tanpa berkekurangan apapun. Bapak Dr. Indra Perdana MPD yang saya hormati, beserta rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya tentang pengelolaan sampah plastik atau daur ulang sampah dan kelestarian lingkungan di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, bahwasannya semua orang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan alam dengan cara mengelola sampah dengan baik. Sampah merupakan permasalahan utama lingkungan yang bisa menyebabkan hal buruk, mulai dari pencemaran hingga penyakit. Dan tidak hanya itu, sampah juga sudah menjadi salah satu masalah di dunia. Bahkan Indonesia telah tercatat sebagai salah satu negara dengan sampah terbanyak di dunia. Bagi lingkungan, sampah plastik menjadi masalah utama penyebab pencemaran lingkungan. Ketika sampah plastik yang dibuang di tanah, plastik membutuhkan waktu hingga terurai dan menyatu dengan tanah. Bahkan itu bisa memakan puluhan tahun untuk itu. Lalu plastik yang sudah terurai tetap dapat mencemari tanah dengan bahan-bahan kimia yang dikeluarkannya. Dan hal itu pun mengakibatkan hilangnya tanah humus untuk pertanian, air di dalam tanah menjadi tercemar, dan bahkan dapat mengakibatkan kurangnya makanan ternak. Dan di laut atau perairan pun masih banyak sampah plastik yang terapung. Dan kadang juga termakan oleh berbagai jenis binatang laut lainnya. Meskipun suatu waktu, plastik yang berada dalam air ini akan hancur karena pengaruh matahari dan sebagainya, hancur plastik yang dapat menimbulkan partikel-partikel kecil yang dapat masuk ke dalam tubuh binatang laut, itu berdampak buruk terhadap kesehatan serta kondisi oleh binatang laut lainnya. Tumpukan sampah plastik yang berada di sudut-sudut bantaran, seperti sungai, itu akan menyebabkan banjir. Bagi lingkungan, banjir menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan tercemar sampah. Tapi bagi makhluk hidup, itu bisa membawa bakteri dan kuman penyebab penyakit. Meskipun pemerintah telah banyak melakukan berbagai macam hal untuk menanggulangi masalah pada sampah, atau bahkan mengurangi tumpukan limbah sampah ini, sampai saat ini pun hal itu hampir tidak berdampak apa-apa. Dikarenakan apa? Kurangnya toleransi dan rasa tanggung jawab masyarakat. Sebagaimana mengikuti peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Teman-teman sekalian, dengan mengabaikan dan menyepelekan hal yang menurut kalian kecil, kalian sudah membuat hal buruk yang berdampak cukup besar. Walaupun itu hal paling kecil sekalipun, kalian dapat membantu kebersihan serta melestarikan lingkungan yang bersih dan sehat. Teman-teman sekalian, marilah kita bersama untuk menjaga kebersihan dan mempertahankan kelestarian alam kita. Dimulai dari hal kecil sekalipun, seperti membuang sampah pada tempatnya, membeda-bedakan sampah berdasarkan jenisnya, agar bisa dimanfaatkan kembali. Contoh seperti sampah organik, anorganik, sampai sampah yang beracun. Bahkan sampah-sampah masih bisa digunakan dimanfaatkan kembali, seperti sampah organik. Bisa kita kembali menjadi pupuk yang dapat menyuburkan tanaman. Kemudian sampah organik yang sulit terurai pun tetap dapat didaur ulang kembali, seperti membuat menjadi bahan kerajinan dan lainnya. Selain membuat lingkungan bersih, hasil kerajinan ini juga menguntungkan karena memiliki nilai jual dan membantu perekonomian masyarakat. Banyak hal bermanfaat lainnya dari pengelolaan sampah atau daur ulang sampah. Selain menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia, kita juga dapat menambah pengetahuan pemanfaatan sampah. Teman-teman semua yang berbahagia, tidak ada hal di dunia ini yang tidak bermanfaat, bahkan dari hal kecil sekalipun. Dapat sangat membantu dan berdampak baik bagi dunia. Demikian dengan masalah limbah, sampah jika kita dapat mengelola dan menangani dengan baik, maka akan memberikan banyak manfaat bagi diri kita maupun orang lain. Mari kita kelola sampah dengan benar demi lingkungan yang lebih sehat dan aman. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan dapat diterapkan dengan benar di kehidupan kita sehari-hari.
Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.